Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yang insya Allah akan kita lanjutkan setelah kita sholat isya. Kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita dari awal kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini sampai detik ini, sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pernahkah bapak-bapak atau ibu-ibu mendengar peribahasa dalam bahasa Sunda, kalau dosa tahun lantis ku hujan sapoe? Pernah ya? Saya yakin para orang tua yang mungkin sejaman dengan saya itu masih mendengar, ya, masih pernah mendengar peribahasa itu dari orang tua kita. Maknanya apa? Kalau dosa tahun lantis ku hujan sapoe. Ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang maaf tidak paham dengan bahasa Sunda, boleh tanya ke tetangga sebelahnya ya, kira-kira apa. Nah, ini sebuah gambaran bagi kita tentang amal yang sedang kita perbuat pada saat ini, yaitu ibadah puasa. Kita mencoba menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum dari sejak subuh tadi, begitu ngong adan subuh nepi kangeng tabye adan maghrib ya tadi, itu kita mencoba untuk menahan diri dari lapar, dari haus dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya puasa, menahan diri. Nah, ini ada kesesuaian dengan peribahasa tadi, kalau dosa tahun. Ini sebagai gambaran bahwa ketika itu, selama itu, dengan durasi yang sekian jam, kita mencoba menahan diri dari lapar, dari haus dan lain sebagainya. Segala dikumpulkan pan ya. Bahkan mungkin ibu-ibu mah sejak pagi begitu beres sholat subuh kemudian tadarus sakedeung terus ke pasar atau ke warung neangan bahan keur buka, padahal bukanya masih lama. Itu sudah dikumpul-kumpul, udah mulai diolah dan sampai begitu lohor beres, asak siap disajikan ya. Tapi pertanyaannya, beranikah kita pada saat itu kita menyentuhnya? Beranikah pada saat itu kita memakan atau meminumnya? Ayah nuani Pak, saya yakin sepakat jawabannya tidak ada yang berani pada saat itu. Padahal geus asak, segala geus nyampak dina meja, makanan, minuman dan lain sebagainya sudah ada. Apalagi menjelang asar, beres asar udah siap. Tapi sampai saat itu belum ada yang berani menyentuhnya. Begitu ngong adan maghrib, baru juga seteguk air masuk ke tenggorokan kita, kita sudah merasa terbebas dengan rasa lapar, dengan rasa haus dan lain sebagainya. Kenapa? Sudah ada yang masuk ke kerongkongan kita meskipun hanya seteguk air, cek paribasana. Ini gambaran bahwa halo dosa tahun itu lantis ku hujan sapoe. Puasa yang sekian panjang waktunya selesai pada saat adzan maghrib dengan hanya seteguk air saja masuk ke tenggorokan kita. Hilanglah rasa haus, hilanglah rasa lapar dan lain sebagainya. Tapi persoalannya tadi, selama durasi kita berpuasa
kurang lebih 12 jam dari jam 6 pagi jam 5 ya, jam 5 pagi sampai jam setengah 7 sore malam. Selama itu kita menahan diri, nggak ada yang berani satupun. Kira-kira alasannya apa, Pak? Alasannya apa kira-kira, Bu? Tidak ada yang berani menyentuhnya, apalagi memakannya. Apa alasannya? Kita tahu nih, saat ini kita sedang berpuasa, kita sedang menjalankan ibadah saum, yang nyata-nyata ibadah saum itu adalah perintah dari Allah yang harus kita taati. Makanya kita takut. Jangankan untuk memakannya atau meminumnya, mendekatinya pun takut kita. Saking taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya makna dari puasa itu, membentuk orang-orang yang takwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kan bunyi begitu ya, yang sering dibacakan oleh para khatib, para penceramah di bulan puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tah eta ujung ayatna eta, bahwa puasa itu akan membentuk manusia yang bertakwa. Karena memang harapan Allah, tujuan Allah begitu yang diterapkan kepada manusia. Manusia diberikan kewajiban untuk berpuasa, baik manusia yang sekarang maupun manusia zaman dulu sebelum kita. Dengan kalimat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum kita sudah ada kewajiban puasa. Supaya apa sih? Supaya manusia itu menjadi orang yang takwa. Ternyata jelas setelah kita telusuri, benarkah bahwa puasa itu membentuk manusia yang bertakwa? Ternyata benar. Apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Allah nyata benar. Ya. Setelah kita tahu, oh ternyata perjalanan puasa itu seperti itu, yang mengharuskan manusia taat kepada Allah, manusia takut kepada Allah, manusia takut dengan aturan Allah, sehingga tidak ada yang berani melanggarnya. Ayan wantun Pak, tuang leut tabu 12 yang, khususnya bapak-bapak nih yang sehat, yang sedang menjalankan puasa. Ibu-ibu mah kaharti meureun. Kalau ibu-ibu mah kan ada saatnya berhenti ya, mereka itu ya sebulan sekali mah. Nah ini bapak-bapak, ada yang berani nggak menyentuh makanan di siang hari bolong? Kamu ayah kalapa ngora, ayah segala rupa, wah nggak ada yang berani Pak, nggak ada. Apa itu penyebabnya? Karena kita takut kepada Allah. Ya, kita takut kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, kata-kata taat, kata-kata takut kepada Allah, itulah sebenarnya makna dari takwa kepada Allah. Pantaslah kalau dalam ayat itu ujungnya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa. Lalu takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah Allah. Di antaranya salah satu perintah Allah adalah berpuasa, kita laksanakan. Nah di samping itu, untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah, bukan hanya melaksanakan kewajiban saja, bukan hanya melaksanakan perintah Allah saja, tetapi sekaligus mencegah, menjauh dari segala perbuatan yang salah, yang dilarang oleh Allah. Wajtinabun nawahi, jauhi, cegah dari perbuatan-perbuatan yang salah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, andai kata jika kita sudah bisa melaksanakan itu semua, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita
terutama masih memberikan umur kepada kita agar kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini, dan insya Allah kita bisa melaksanakan Ramadan di tahun yang akan datang. Kita berharap semoga kita semua, para jamaah dan juga keluarga kita masing-masing yang mungkin pada saat ini ada di rumahnya masing-masing, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan baik lahir maupun batin, diberikan kesehatan jasmani dan rohani agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan semua amal ibadah kita dari awal sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.